Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proyek infrastruktur senilai Rp571 triliun kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang membutuhkan waktu 30 hingga 40 tahun akan dikebut pengerjaannya dalam 10 tahun. DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik senilai Rp571 triliun kepada Presiden Joko Widodo. Tidak hanya membangun yang baru, namun pembangunan transportasi publik ini juga dilakukan untuk mengatasi masalah yang selama ini terjadi di Jakarta dan kerap kali menimbulkan kemacetan. Untuk apa proyek senilai Rp571 triliun ini diperuntukkan? Saya akan menelusurinya untuk Anda sesaat lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi di wilayah ibu kota dengan total anggaran mencapai Rp571 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari jaringan transportasi, air bersih, sistem pengelolaan air limbah, serta perumahan. Pemprov DKI diberikan tugas dan tugas ini harus dilakukan dalam 10 tahun. Jadi pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun, tapi dikebut semua dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas. Karena mau dikebut, maka dananya harus dikejar. Nah, proyeksi sementara akan diperlukan lebih dari Rp571 triliun. Nah, kalau Rp571 triliun 10 tahun, artinya kira-kira 50-an. Kalau dipotong ya rata-rata. Nah, jadi kira-kira begini, daripada dibuat panjang sedikit-sedikit, tapi 30 tahun, lebih baik langsung disiapkan 10 tahun, tapi anggarannya dicukupkan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pembangunan infrastruktur Jakarta harus selesai dalam 10 tahun. Itu 30 tahun pun tentu Jakarta ini akan sama dengan Bangkok, akan sama dengan Kuala Lumpur. Jadi harus 10 tahun harus sama dengan Kuala Lumpur dan Bangkok. Dan itu dengan anggaran DKI yang besar itu, silpanya, sisa anggarannya DKI aja 15 triliun. Nah, kalau itu makin tahun makin bertambah. Jadi sanggup, karena itu perencanaannya keras. Nah, jadi dalam 10 tahun DKI harus menyelesaikan transportasi umumnya, yang contohnya saja MRT harus minimum 200 km di bawah itu, dengan RRT, dengan rumah bertiga, dengan air minum, dengan listrik, sehingga Jakarta sebagai kota metro Jabotabek, bukan hanya DKI, Jabotabek ini harus menjadi metropolitan yang betul. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William T. Sabandar, menyatakan kesiapan MRT mendukung pengintegrasian transportasi di Jabodetabek. Kami mendukung ya, dan kami siap menjadi bahagian dari proses itu. Saya kira
untuk bisa memastikan sistem transportasi publik yang baik ada di Jakarta tidak hanya cukup dengan 16 km MRT Jakarta. Di dalam proposal itu ada 231 km MRT Jakarta dan saya kira sebagai eksekutor, sebagai pelaksana MRT Jakarta siap untuk melaksanakan itu dalam 10 tahun ke depan. Pengintegrasian transportasi massal diharapkan dapat meningkatkan minat para pengguna mobil pribadi untuk beralih. Salah satunya mungkin pasangan muda yang saya temui di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Ya pastinya terbantu banget, ini bagus banget. Tadi kita naik dari Lebak Bulus, terus sekarang ke Bundaran HI. Sebenarnya mau nyoba buat makan siang doang, tapi ini cepet banget, bagus banget. Semoga Indonesia lebih baik ke depan, bagus banget sih kayak gini. Sangat terbantu karena yang pasti praktis sih, gitu. Karena memang kita sebagai orang yang biasa hidup di perkotaan, yang penting praktis, itu yang penting sih gitu. Karena kalau naik mobil bukan ngomong macetnya doang, tapi cari parkirnya juga susah gitu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasukkan 9 proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota dalam proposal. Pembiayaan proyek tersebut tidak 100% berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, namun ada kemungkinan melibatkan pihak swasta. Dalam waktu 10 tahun ke depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang jalur MRT dari saat ini 16 km menjadi 223 km. Selain itu untuk jalur LRT juga akan diperpanjang di 116 km. Dan tentunya untuk Transjakarta juga akan diperpanjang dari panjang jalur yang saat ini sudah ada 431 km akan diperpanjang menjadi 2.149 km. Selain itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga akan memaksimalkan ketersediaan air bersih dari sebelumnya 60% menjadi 100%. Dana Rp571 triliun juga diperuntukkan untuk pembangunan jaringan rel elevate loop line sepanjang 27 km, penyediaan permukiman hingga 600.000 unit, revitalisasi angkutan kota hingga 20.000 unit, serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air. Dari 571 triliun rupiah, sekitar 400 triliun rupiah digunakan untuk transportasi massal seperti moda raya terpadu atau MRT dan lintas rel terpadu atau LRT. Tak hanya membangun infrastruktur di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga harus membenahi pipa air bersih, pengolahan limbah, dan juga perumahan. Pembangunan 4 kebutuhan dasar ini akan dikebut dalam waktu 10 tahun, sehingga diharapkan dapat tuntas pada tahun 2030 mendatang.